Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang critical to quality produk kipas angin. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dengan NPM 2310119 dan rekan-rekan saya ada Arizon Renaldi dengan NPM 2310108. Selanjutnya ada Giovanni Esra dengan NPM 2310-110. Selanjutnya ada Lucy Anjani dengan NPM 2310-131 dan rekan saya yang terakhir yaitu Stepan Adi Kurniawan dengan NPM 2310-125. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, jadi kami akan memberikan materinya. Boleh tolong di-slide Bang Stepan. Nah, sebelum itu kami punya latar belakang penelitiannya. Yang pertama, persaingan ketat. Nah, pasar kipas angin di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak merek lokal dan internasional. Diferensiasi kualitas. Loyalitas pelanggan tidak lagi hanya menentukan harga, tetapi kualitas yang dirasakan. Selanjutnya, kebutuhan CTQ, Critical of Quality, memungkinkan fokus pada karakteristik yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Oke, berikutnya akan dibacakan oleh Kak Fani. Identifikasi masalah utama. Yang pertama ada kebisingan tinggi, kipas menghasilkan suara berisik yang mengganggu, terutama saat tidur pada kecepatan tinggi. Yang kedua ada kinerja angin tidak optimal, angin yang dihasilkan lemah, jangkauan dekat, atau tidak konsisten di semua tingkatan kecepatan. Yang ketiga ada ketidakstabilan dan getaran, kipas mudah goyah atau bergetar saat beroperasi, menimbulkan kesan murahan dan bahaya. Dan yang keempat ada daya tahan motor rendah, motor cepat panas, mudah rusak, atau mengalami burnout belum waktunya. Konsep critical to quality atau CTQ. Definisi CTQ. CTQ adalah karakteristik produk yang dapat diukur dan harus mencapai standar spesifikasi untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Fungsi utamanya ada menerjemahkan voice of customer menjadi parameter terukur, memfokuskan upaya perbaikan pada aspek kritis, serta meningkatkan kepuasan pelanggan secara objektif. Selanjutnya voice of customer. Satu, kipasnya berisik banget ganggu tidur. Kedua, anginnya kurang kencang, jarak jangkaunya dekat. Ketiga, gampang goyang, takut jatuh. Empat, bentar-bentar rusak, motornya cepat panas. Keluhan pelanggan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi parameter CTQ yang harus dikendalikan dalam proses manufaktur. Konversi VOC menjadi CTQ. Voice of customer yang pertama, kipasnya berisi. Untuk CTQ-nya, kita bisa ngatur tingkat kebisingannya menjadi maksimal 50 desibel pada jarak 1 meter. Yang kedua, VOC anginnya kurang kencang. Critical to quality-nya yang kedua, aliran udaranya kita buat minimal 25 meter kubik per menit pada kecepatan tertinggi. Ketiga, gampang goyang. CTQ-nya adalah tingkat getarannya kita maksimalkan pada 0,5 mm per second pada kecepatan tertinggi. VOC yang keempat, bentar-bentar rusak. CTQ-nya adalah daya tahan motornya harus lulus uji 1000 jam pada suhu 40 derajat Celcius. VOC yang kelima, listrik boros. CTQ-nya adalah bagian konsumsi daya, kita maksimalkan 45 watt pada kecepatan tertinggi. Proses manufaktur kipas angin, perancangan dan engineering, desain produk, perhitungan teknikal, aerodinamika, dan pemilihan material komponen. Fabrikasi komponen. Injection molding body, pencetakan baling-baling, perakitan motor, dan pembentukan grill. Perakitan atau assembly, pemasangan motor, baling-baling, grill, sistem kontrol, dan penyambungan kabel.
pengujian dan quality control, uji fungsi, getaran, kebisingan, keselamatan elektrik, dan stabilitas produk. Implementasi CTQ dalam produksi. 1. Kontrol kebisingan kurang lebih 50 desibel. Dinamik blanching baling-baling, presisi rotor, stator, dan penggunaan bearing berkualitas tinggi. 2. Aliran udara kurang lebih 25 meter kubik per menit. Optimasi sudut baling-baling melalui simulasi CFD dan pemilihan motor dengan RPM memadai. 3. Getaran kurang lebih 0,5 mm per second. Distribusi berat base yang tepat dan pengecekan run out proses motor maksimal 0,1 mm. 4. Daya tahan 1000 jam. Kualitas lilitan tembaga, sistem pendinginan, dan uji live test dengan beban maksimal. Manfaat penerapan CTQ terbagi menjadi 4. Yang pertama, peningkatan kepuasan pelanggan. Produk lebih sesuai kebutuhan pasar, mengurangi keluhan dan tingkat pengembalian produk. Yang kedua, ada pengurangan biaya kualitas, mengurangi biaya akibat produk cacat, perbaikan, dan garansi. Yang ketiga, ada efisiensi proses. Sumber daya difokuskan pada aspek kritis, menghindari pemborosan pada fitur tidak bernilai. Yang keempat, ada peningkatan reputasi merek. Citra merek sebagai penyedia produk andal dan berkualitas akan menguat di pasar. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utama, harapan pelanggan yang subjektif berhasil ditransformasikan menjadi parameter teknisi spesifik dan terukur. CTQ memungkinkan alokasi sumber daya optimal pada titik-titik kritis yang berdampak pada persepsi kualitas. Rekomendasi strategis, penguatan sistem metrologi, penerapan statistikal proses kontrol atau SPC, peningkatan kualitas supplier, dan program continuous improvement berbasis data untuk keberlanjutan kualitas produksi. Atau quality is blind in, non-inspect in. Parameter CTQ harus dibangun sejak tahap desain dijaga selama fabrikasi dan dipastikan konsensitasinya selama perakitan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.